Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat suatu kwitansi otomatis yang nanti berkaitan dengan rekap penjualan barang. Nah, di sini saya contohkan, misalkan kita punya toko yang namanya Oke Komputer ya. Di sini cuma contoh ya. Misalkan di toko Oke Komputer ini terjadi rekap penjualan barang seperti ini ya. Ini cuma contoh. Jadi misalkan nomor faktur 1 itu atas nama Budi Waloyo, nama barang yang dibeli itu laptop Asus dengan tipe sekian, jumlahnya 1 unit, harganya sekian, sehingga karena jumlah yang dibeli hanya 1, maka jumlahnya sama dengan harga satuan. Dan seterusnya, ini adalah contoh-contoh barang yang sudah laku terjual. Nah, nantinya kita akan membuat suatu kwitansi yang bentuknya seperti ini ya. Jadi, kwitansinya nanti ketika kita mau ngeprint kwitansi ini, kita tinggal menggeser-geser panah yang ada di sini nih ya. Jadi misalkan kita geser ke nomor 1, maka yang tercetak atas nama Budi Waloyo, barang yang dibeli sekian, ya, lalu jumlahnya sekian. Lalu di sini nanti ada tanda tangan penerima dan juga tanda tangan nama toko dan juga tanggal pembeliannya. Nah, di sini kalau kita geser ke nomor 2 juga akan sesuai dengan data yang nomor 2. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Langsung saja kita ya. Jadi kita siapkan dulu tabelnya seperti ini. Nomor faktur ini kita buat urut saja ya. Jadi untuk membuat tabel tidak saya jelaskan panjang lebar ya, karena saya anggap teman-teman semuanya untuk urusan tabel ini sudah tidak ada masalah ya. Untuk kolom yang bagian paling kiri ini, kolom nomor faktur ini bisa diisi secara otomatis ya. Bisa diisi secara otomatis, yaitu dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan di video terdahulu, cara penomoran otomatis apabila baris kosong tidak dihitung. Nanti link dari videonya saya sisipkan di deskripsi dari video ini. Sedangkan kolom yang paling akhir ini bisa juga kita isi otomatis, yaitu dengan cara perkalian antara jumlah quantity dengan harga satuan ya. Kita kalikan saja, itu sama dengan kolom E dikali kolom G, itu juga bisa. Atau kita kalikan bersyarat, maksudnya kita formulakan seperti ini. Jika kolom E5 tidak kosong, maka kita kalikan E5 dengan G5. Tetapi apabila kolom E5-nya itu kosong, maka kosongi saja ya. Sehingga apabila kita seret ke bawah seperti ini, kolom yang E ini akan kosong ya. Tetapi jika E5-nya terisi, maka di sini akan mengalihkan kolom E dengan kolom G. Sehingga ketika kita menambahkan dengan menggunakan form isian, maka nomor faktur dan jumlah harga di sini tidak ada kolomnya, tidak ada kolom yang berwarna putih ini, karena nomor faktur dan juga jumlah harga ini akan mengisi dengan otomatis. Jadi misalkan ini nomor faktur 1 dengan tanggal 1 Desember 2020 atas nama ini, nama barangnya ini. Nah, misalkan kita bolehlah tambah sekali lagi, misalkan kita klik di paling ujung sini, lalu kita pilih form. Nah, form ini kita akan menambahkan ya. Kita geser dulu sampai yang terakhir. Nah, misalnya kita lanjutkan atas nama tanggal hari ini ya. Misalkan di sini adalah Siti Maisaroh. Nama barang yang dibeli misalnya kabel WiFi misalnya ya. Lalu jumlahnya misalnya 10, satuannya meter.
Lalu harga per meternya misalnya 7.000. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya. Nomor 6, atas nama Siti Mai Saroh membeli kabel WiFi dengan jumlah 10 meter. Harga satunya 7.000, berarti jumlah harganya 70.000. Oh ya, untuk membuat form seperti ini, silahkan teman-teman bisa cek video saya yang berjudul cara membuat form pengisian di Excel tanpa VBA atau tanpa makro ya. Di situ sudah ada. Silahkan cari videonya, nanti link saya berikan di deskripsi dari video ini. Sedangkan cara untuk membuat angka 0 di depan nomor ini, karena kalau kita buat manual seperti ini 001 ini nolnya akan hilang ya. Jadi nggak bisa. Oleh karena itu, cara menambahkan angka 0 di depan angka ini, maka tutorialnya juga sudah saya berikan di video-video yang sebelumnya, yaitu cara menambahkan angka 0. Oke ya. Lalu, bagaimana cara membuat kwitansinya? Jadi, kita siapkan dulu tempatnya seperti ini. Desain ini adalah hanya bebas ya. Mungkin teman-teman semuanya bisa membuat dengan model yang lebih bagus lagi ya, yang lebih cantik lagi. Ini hanya memanfaatkan fitur seadanya ya, jadi cuma border sama apa ini, warna dan juga shape-nya juga ini tempat angka, tempat nominal uangnya nantinya ya. Shape ini bisa teman-teman gunakan pakai ini ya, shape yang bentuknya jajar genjang. Nah, yang ini ya, langsung teman-teman tambahkan aja di tempat yang diinginkan ya. Jadi di sini yang saya akan tekankan adalah bagaimana cara pengisiannya. Jadi di sini kita mulai dengan nomor 1 misalkan ya. Kita mulai dengan nomor 1 ya. Di sini. Nah, di sini bagaimana dengan tanggal? Tanggal ini kita akan mengacu kepada tabel ini ya. Jadi kita akan VLOOKUP ya. VLOOKUP pada kolom yang kedua, karena kolom yang kedua itu kan isinya tanggal ya. Jadi kita tuliskan seperti ini sama dengan VLOOKUP ya. Kita melihat angka ini dari tabel ini ya. Dari tabel ini sampai angka bebas lah ya. Misalnya kita buat angka 600 ya. Jadi kita buat angka 600 biar kalau misalnya kita tambahkan data ke bawah itu sudah otomatis mengisi gitu ya. Jadi lalu karena tanggal itu adalah kolom yang kedua, kita ketik 2, lalu false, enter ya. Jadi nanti tanggal di sini sudah menyesuaikan dengan tabel kan pada kolom tanggal di sini ya. Lalu bagaimana cara mengisi diterima dari? Diterima dari itu berarti nama orangnya. Caranya sama, VLOOKUP juga seperti ini, tapi di sini kita isikan kolom yang ketiga ya, bukan kolom yang kedua, tapi angka 2 ini kita hapus, kita ganti dengan 3 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang terima dari di sini nanti tertulis namanya ya, Budi Waluyo. Oke, dengan cara yang sama, VLOOKUP juga di sini kita paste lagi, tapi di sini kolom yang ke 5 ya kalau nggak salah ya. Oh, maaf. Untuk jumlah harga itu adalah kolom yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 ya. Jadi kita tuliskan di sini bukan ke-5 tapi ke-8 ya. Enter ya. Di sini seperti ini. Ya. Sedangkan di sini untuk pembayaran apa uang sejumlah itu ya kita gabungkan saja, yaitu misalnya kita mengacu kepada baris nomor 1, berarti ini adalah membeli 1 unit laptop Asus ini ya, tertulis 1 unit ini gitu ya. Jadi kita VLOOKUP lagi. Jadi kolom yang ke-5 digabung dengan kolom yang ke-6,
digabung lagi dengan kolom yang keempat ya. Oke, kita masukkan saja formulanya seperti ini. VLOOKUP ya, kolom yang ke-5 ya, digabung tambah N ya, tambah N spasi N lagi di sini, dipaste lagi 5 6, tambahkan N lagi di sini, spasi N lagi, paste lagi kolom yang ke-4 ya. Kita oke ya. Jadi di sini tertulis 1 unit laptop Asus X441MA. Nah, lalu bagaimana cara menuliskan di sini agar sama dengan ini? Kita formulakan saja seperti ini ya, sama dengan kolom ini gitu ya, enter. Diterima dari kan sama dengan nama ya, sama dengan kolom nama seperti ini ya. Lalu tanggal, ini juga tanggal sama dengan kolom ini. Nah, untuk pembayaran apa? Itu sama dengan kolom yang ini. Seperti itu ya. Nah, sedangkan di sini nominalnya itu sama dengan jumlahnya di sini. Nah, di sini penerimanya itu biasanya tanda kurung buka, lalu nama, lalu kurung tutup ya. Jadi kita formulakan seperti ini sama dengan tanda petik, kurung buka, tanda petik lagi, N, kolom ini ya, lalu N lagi, tanda petik, kurung tutup, tanda petik, seperti ini ya, enter. Nah, maka otomatis di sini akan menyesuaikan nama yang ada di sebelah kiri ini. Jika nanti namanya itu diganti-ganti, maka di sini pun akan ikut terganti. Sedangkan yang mengeluarkan ini nama topo ini tetap tidak usah diganti-ganti, yaitu oke komputernya. Nah, di sini bagaimana dengan rumus terbilang? Nah, terbilang di sini caranya adalah kita formulakan seperti ini, sama dengan terbilang ya, terbilang buka dari kolom ini gitu ya. Nah, 3.755.000. Nah, bagaimana agar tulisannya ini ada tambahan kata rupiahnya dan juga setiap awal kata ini diawali dengan huruf besar, maka pada rumus ini kita tambahkan ya sama dengan proper ya. Proper itu mengubah huruf yang depannya menjadi kapital ya. Proper terbilang ini ditambah dengan kata rupiah. Nah, seperti ini ya. Nah, kita enter seperti ini. Nah, sehingga di sini tertulis 3.755.000 rupiah. Tulisannya sudah rapi ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum ada fitur terbilang, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Bisa tambahkan di sini Excel option, lalu kita cari ke yang add-in ini. Add-in, kita pilih yang add-in. Lalu kita pilih nih, Excel add-in ini kita go. Nah, di sini rumus terbilangnya ini kita checklist ya, kita checklist. Bagi teman-teman yang belum mempunyai formula terbilang, nanti link downloadnya silahkan teman-teman bisa lihat di deskripsi dari video ini. Nah, oke, maka fungsi terbilang ini sudah bisa digunakan. Nah, di sini, nah lalu bagaimana cara agar nomor ini bisa tergeser-geser otomatis hanya dengan mengklik tanda panah seperti yang saya sebutkan di depan tadi ya. Jadi kita pilih menu developer di sini atas ini, kita tambah insert, lalu tambahkan dengan ini ya. Nah, spin button ya. Kita klik, kita buat di seberang tempat misalnya di sini ya. Nah, lalu kita klik kanan ya. Format kontrol di sini,
Kita buka. Nah, di sini misalkan kita mulai minimal dari angka 1 dan maksimalnya bebas ya, di sini 30.000 ya, agar bisa ditambah terus-menerus sampai 30.000. Tapi kita contohkan saja sampai 600 ya. Ya, di sini. Lalu ini akan mengeling ke sel yang mana? Kita full saja di sini ya, ke kolom ini ya, ke kolom D4 ya. Oke, enter, lalu oke. Nah, ini kalau kita geser-geser akan, nah, sudah sesuai ya. Kalau kita klik ke atas kan, maka di sini akan bertambah menjadi angka 2 ya. Ya, angka 2. Ya, angka 2 ini adalah atas nama Rismanto. Barang yang dibeli adalah 2 pieces mouse clip tag dengan tipe sekian. Kalau kita geser lagi ke atas, maka Eko Supraptoha, maka sesuai dengan apa yang dibeli dan terbilangnya juga sudah menyesuaikan, tanggalnya juga sudah menyesuaikan. Coba kita cari sampai yang baru saja kita buat tadi, yaitu nomor 6. Apakah benar nomor 6 ini tanggalnya 24 Desember atas nama Siti Maisarah yang dibeli kabel WiFi sebanyak 10 meter, harganya sekian. Kita cek ya, kita geser sampai nomor 6. Ini udah 2, berarti 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudah menyesuaikan ya, sesuai dengan apa yang dibeli pada nomor nota atau nomor kwitansi nomor 6 ini ya. Oke, jadi itu ya cara membuat kwitansi otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu bagaimana jika kita akan mengeprint atau mencetak kwitansi ini agar nantinya tombol dari spin button ini tidak ikut tercetak. Jadi kita mula-mula kita blok dulu kwitansinya saja seperti ini, lalu kita atur print area ya. Di menu back layout di sini ada set print area, kita set print area. Jadi seperti ini ya. Jadi setelah kita print, ini print preview, tampilannya seperti ini karena punya saya masih Excel versi 2007 ya. Nah, ini udah terbukti ya. Jadi untuk tombol spin buttonnya tidak ikut tercetak. Jadi seperti itulah cara membuat kwitansi otomatis yang nantinya mengacu pada tabel rekap penjualan barang. Nah, saya rasa demikian ya. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.